6 tahun sudah saya kabarkan ini akan terjadi dan sekarang terjadi semua. Saya bukan peramal, saya bukan seorang futurolog, bukan. Saya bukan seorang yang mencari-cari. Tapi ketika kita sedang diem, kita sedang baca munajat, ayat itu datang. Ikhlas betul, ampuh Qurannya. Tapi kalau dikorupsi sama pejabat nanti nggak ada ampuhnya. Jangankan bismillah, Quran pun nggak akan ampuh. Kalau ada rencana baik kan saya doakan biar sukses. Tapi kalau nggak ada rencana saya doakan biar jatuh miskin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahmat, kita bertemu di acara Obrol. Selanjutnya serah terima cenderamata dari Bapak Arsul Sani dan dari Pak Kiai kepada Bapak Arsul Sani dan kepada Bapak Ahmad Baidowi selaku Ketua Yayasan Wakaf Quran Indonesia. Alhamdulillah ya hamdi. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'du. Para alim ulama, para sesepuh dan para tokoh masyarakat yang berkenan hadir baik langsung maupun virtual, terkhusus para menteri pembangunan nasional, Bapenas, Haji Suharso, para pimpinan MPR yang berkenan hadir, Pak Arsul Sani, Jokowi, Pak Syamsuri dan Pak Tomafi juga semuanya hadir. Wali Kota terpilih Tangerang Selatan Bapak Benyamin Dafni dan sahabat saya Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan. Hadirin hamba Allah dimuliakan. Alhamdulillah malam ini kami berbahagia karena pesantren yang kecil di pojokan ibu kota Pesantren Nurul dikunjungi oleh hamba-hamba Allah yang sudah dipilih untuk mengurus umat dan bangsa ini. Nurul, alhamdulillah, meskipun pesantrennya kecil karena memang belum dibuatkan bangunan oleh wali kota sampai hari ini, telah memiliki prestasi tingkat nasional dalam beberapa bidang lomba, dan sebagian santrinya alhamdulillah juga sudah berada di luar negeri sekarang untuk melanjutkan belajar. Kalau barangkali tadi Pak Arsul dan teman-teman melihat anak-anak disiplin di dalam protokol kesehatan, karena kami punya konsep begini. Jadi kawasan Nurul adalah kawasan anti baskoro. Anak-anak di sini bebas corona. Karena apa? Semenjak dicanangkan PSBB, kami memilih santri tidak pulang. Semua santri kita rawat di sini dengan perjanjian begitu keluar pagar langsung usir pulang, tidak boleh balik lagi. Saya tidak tahu harus bicara apa malam ini karena yang diajak bicara itu tukang bicara semua. Jika seorang muslim ditanya tentang tokoh manusia yang paling hebat, pasti jawabannya sederhana. Kepala rumah tangga, ayah bagi anak-anak,
panglima angkatan perang, pedagang yang sukses, dan pemimpin terbaik, tidak ada pilihan. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya mengapa? Sederhana sekali. Karena semua yang dilakukan Rasulullah, baik sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai panglima angkatan perang, pengusaha, sampai dari seorang pemimpin, itu kana khuluquhu al-Quran. Semua perilaku yang beliau tampilkan adalah perwujudan dari Al-Quran. Karenanya maka beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di antara kamu, the bestnya kamu, jika belajar, jika menjadi pelajar dan santri, adalah man ta'allama al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan ketika dia menjadi seorang guru, seorang pengajar, seorang dosen, guru, pengajar, dan dosen terbaik adalah guru, pengajar, dan dosen yang mengajarkan Al-Quran. Dan untuk itu pula maka ketika ada wakaf yang memiliki nilai lebih di hadapan Allah, tentu wakaf itu adalah wakaf Al-Quran. Hambaran dia. Jadi ketika seorang hamba ingin tahu bagaimana cara rumah tangga Rasulullah, bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana cara perang Rasulullah, bagaimana cara memimpin umatnya Rasulullah, cukup baca Al-Quran. Izinkan saya malam ini untuk membacakan beberapa ayat saja, tidak usah banyak-banyak, mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan kamu, hai Muhammad, apakah Allah akan memberi taubat mereka atau mengazab mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ayat ini ada prosesnya. Tahun kedua Hijriah, umat Islam berperang berhadapan dengan golongan kafir Quraisy. Jumlahnya sangat sedikit, cuma 313 orang. Musuhnya 1000 orang, senjatanya lengkap, pengalaman perangnya banyak, dan mereka sudah sarapan pagi. Sedangkan umat Islam jumlahnya cuma sedikit, 313 orang, pengalamannya kurang, puasa lagi 17 orang. Teori manapun akan mengatakan bahwa pasti yang 313 akan dikalahkan. Tapi faktanya akhir peperangan umat Islam memperoleh kemenangan dan golongan kafir Quraisy dikalahkan, reformasi, bahkan abu-abu yang selama ini mimpin gerakan itu diruntuhkan. Mengapa? Karena saat itu umat Islam dibantu oleh 3.000 orang malaikat. Pertanyaan kita, mengapa umat Islam dibantu oleh 3.000 orang malaikat? Karena Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma antum la tahdini sabah lan tu'bada fil ardi abadan. Ya Allah, jika kau biarkan yang tersisa ini hancur, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya di muka bumi ini. Rasul kelihatan hati-hati waktu berdoa, saking pentingnya. Karena memang berdoa itu sunatnya ngangkat tangan, walaupun beda. Kalau genting angkat sampai kelihatan ketiaknya, kalau biasa-biasa cukup sebatas hadlaman kibaihi, sebatas pundak saja. Jadi sunat ngangkat tangan, tentu tidak sunat kepada orang yang stroke ya. Kenapa doa Rasulullah yang begitu singkat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa munajat yang tidak terlalu panjang itu cukup mengundang pertolongan Allah sehingga mendatangkan 3.000 orang malaikat? Lihat ayatnya.
Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun idh taqulu lil mu'minina alayyakum ayyudakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fadlihi hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Maaf saya kepanjangan, potong saja sedikit. Sungguh Allah telah menolong kamu semua di perang Badar wa antum adillah, padahal kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu jadi orang syukur. Ittaqulu lil mu'minin, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang mendatangkan pertolongan Allah 3.000 orang malaikat itu karena Rasul berdoa kepada Allah. Doanya Rasul itu diijabah oleh Allah walaupun singkat, karena pasukannya diakui imannya oleh Allah, konsekuen dengan imannya, patuh dengan pemimpinnya, satu barisan, satu pemimpin. Menang. Terjadi reformasi saat itu. Setahun kemudian umat Islam kembali bertemu dengan golongan kafir Quraisy di perang Uhud. Sebelum berangkat perang mereka kemudian bermusyawarah, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian umat Islam berkumpul, muktamar kira-kira. Ada dua opsi saat itu untuk umat Islam, apakah berangkat ke medan Uhud atau bertahan di Madinah, defensif atau ofensif. Tentu saja yang ofensif, yang senangnya gerakan itu anak-anak muda. Kalau yang tua-tua itu ya defensif karena mikirin juga anak istri di belakang. Tapi ada sekelompok orang yang infiltrat, etok-etok gabung, padahal dia titipan partai lain. Muktamar memutuskan suara terbanyak bahwa umat Islam berangkat ke medan Uhud. Berangkatlah 1.000 orang itu, di tengah jalan 300 orang sudah keluar dari keanggotaannya. Saya juga tidak tahu apakah dia anggota resmi atau memang ya seperti itu. Karena kan bisa saja di luar partai juga mimpin partai, kan bisa saja. Kalau ada muktamar luar biasa gitu. Jangan muktamar ya, orang atas mesti kongres tadi ya. Kalau itu beres-beres gitu. Keluar. Tersisa lebih kurang hanya 300 orang. Ini orang yang meninggalkan barisan sebelum pemilu, maksud saya sebelum perang dimulai, itu disebut dengan orang munafik ini. Kenapa? Melemahkan kekuatan. Tapi dengan izin Allah, Rasul mengatakan berangkatlah, insya Allah kita menang. Tapi ingat, kalah atau menang tidak ada yang berpindah dari tempatnya, tidak ada yang bergeser dari posisinya sebelum aku umumkan bahwa perang sudah selesai. Berangkat. Subhanallah, dengan pertolongan Allah 700 orang bisa memporak-porandakan 3.000 orang golongan kafir Quraisy. Hampir menang. Tetapi Khalid bin Walid yang ketika itu menjadi ketua fraksi kafir Quraisy, dengan strategi yang hebat, dia perintahkan pasukannya mundur semua, tinggalkan rampasan perang di situ. Rekeningmu kamu tinggal, barangmu kamu tinggal, apapun kamu tinggal, tinggalkan lapangan perang. Nah, umat Islam melihat musuhnya sudah meninggalkan medan perang dan ada rampasan perang yang sangat banyak, yang di depan bersegera rebutan, maka yang di pucuk gunung pun turun, takut tidak kebagian harta rampasan reformasi. Turun mereka berut semua. Kemudian Ibnu Qayyim melukiskan, tanpa disadari saat itu umat Islam saling membunuh satu dengan yang lain. Mereka berangkat bersama, tetapi di medan pertempuran mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Kenapa? Karena rampasan perang ini. Tidak kurang 70 sahabat Rasul syahid kala itu, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, bukan Hamzah asli ya.
Hamzah kemudian dadanya dicincang oleh Wahsy, dibelek perutnya, dimakan jeruannya oleh Hindun karena balas dendam. Menyaksikan itu Rasul kemudian berteriak di hadapan Allah, wallahi ya anakku bersumpah wahai pamanku, kalau satu saat aku diberikan kemenangan akan kuhancurkan mereka 30 kali sehancur-hancurnya dari ini. Dan sejak saat itu beliau melaksanakan qunut nazilah sampai turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada campur tanganmu hai Muhammad dalam urusan ini, apa kalau akan mengampuni mereka atau mengazab mereka, sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Pertanyaan kita, siapa yang dimaksud orang zalim di sini? Tentu mayoritas mufassirin mengambil tafsir yang paling mudah. Orang zalim itu adalah orang-orang kafir yang telah membunuh para sahabatnya. Tapi analisa dari Muktamar tadi, analisa semenjak kemenangan di perang Badar, analisa semenjak reformasi, siapa orang yang mengacaukan barisan partai Islam saat itu keluar barisan? Bisa jadi di antara mereka juga ada di antara orang-orang yang sebetulnya dia sampai di medan perang masih utuh, tapi saat hampir mencapai kemenangan dia meninggalkan barisannya dan membuat kelompok sendiri-sendiri demi rebutan harta rampasannya. Bisa jadi mereka pun termasuk di antara orang-orang zalim. Allahu Akbar. 32 tahun satu kekuatan partai umat di sebuah negara dikerdilkan. Ada 3 kekuatan di situ. Saya tidak akan menyebut negaranya, tapi dia berbatasan dengan Malaysia. Panas, gerak, pegel, pusing selalu dirasakan oleh kekuatan ini. Pada akhirnya dengan kekuatan Allah jatuh kekuasaan tadi. Mestinya wadah yang mempersatukan umat Islam itu tidak usah berbuat apa-apa, tidak usah bikin gerakan, tunggu 99 pasti selesai. Tapi 98 terjadi kejatuhan sebuah kekuasaan yang selama ini dianggap telah menindas kebebasan partai umat Islam. 99 umat Islam berpecah belah rebutan harta rampasan reformasi dengan membuat partai-partai politik. Fa'tabiru ya ulil absar. Saya tidak menyebut partainya apa. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, yang salah adalah kita. Kenapa kok tokoh-tokohnya yang mestinya di atas tinggal diam? Sudah sajalah yang bermain politik yang di depan saja, sampai yang di pondok diam, sampai yang di kampus diam. Tapi semua turun ikut membuat kekuatan partai politik yang baru sehingga umat Islam berpecah belah, suaranya hancur. Jangan disebut di negeri mana itu karena kita ada di dalamnya. Salahkah jika kemudian derita berkepanjangan umat Islam terjadi di sana? Siapa yang salah? Bukan orang lain. Memang dari dulu yang namanya Abu Jahal ingin meruntuhkan Ka'bah, wajar saja. Yang jadi masalah bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahabnya, tapi orang-orang yang berada di dalam Ka'bah itu siapa saja. Ada berhala yang cuma menghabiskan biaya banyak tapi tidak ada perbuatan yang baiknya. Ada penari telanjang di hadapan Ka'bah di sana. Siapa yang membereskannya? Muhammad SAW. Pertanyaan kita hari ini, ketika Ka'bah ada yang penuh dengan berhala, sudahkah berhala itu kita singkirkan sebab dia hanya menghabiskan dana dan biaya APBN saja? Kemudian para penari telanjangnya apa yang kita lakukan? Atau jangan-jangan kita menikmati di sana? Saya pernah datang sebuah kantor partai politik yang katanya partai politik Islam. Saya tidak sebut partainya, cuma adanya di Jalan Diponegoro. Saya datang dengan beberapa teman. Saya izin minta salat. Lalu saya tanya Al-Quran, apakah ada Al-Quran?
saya ingin baca Quran. Sebetulnya pertanyaan ini tidak sesungguhnya karena yang bertanya juga sudah hafal Al-Quran, tidak butuh usaha. Jawabannya tidak ada. Kaget. Apanya yang Islami? Namanya yang Islam. Jangan-jangan kata orang dulu, saya bilang kalau begini caranya ini berarti minyak babi cap onta. Wajar kalau saya mengatakan seperti itu, karena apa? Karena itu ada impian kita semua. Begitu datang di tempat yang katanya warung nasi yang sangat enak, ternyata menunya tidak ada. Saya rindu 7782 tidak ada ormas. Ormas ada tetapi tidak menunjuk. Semua duduk bersama. Semua bicara untuk Islam. Kita duduk dengan Muhammadiyah, kita duduk dengan KYNU, KY Persis, KY Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Perdi, semua duduk bersama. Tidak ada yang menyembah sapi. Tidak ada yang menyembah bulan. Tidak ada yang menyembah bintang atau matahari. Semua duduk menghadap Ka'bah. Tapi hari ini, iya, mereka berkata, kami ingin sholat Jumat, tetapi masjid yang kami bangun semuanya sudah dipreteli. Gentengnya diambil kembali oleh orang Jatiwangi, lalu bikin musola sendiri. Kayunya diangkut sama orang Kalimantan, lalu bikin sendiri. Batanya diambil sama orang Cikarang, lalu bikin sendiri. Semennya diambil orang Cibinong, lalu bikin musola sendiri. Dan musola itu tidak ada yang sempurna. Mana ada musola cuma genteng, mana ada musola cuma bata merah, mana ada musola cuma kayu. Sayang sekali, masjid yang begitu besar sudah dirobohkan karena masing-masing penyumbangnya mengambil kembali apa yang disumbangkannya, dan hari ini hanya cuma ada musola kecil, saudara-saudara. Faktabiru ya Allah. Siapa yang akan mengganti pada masjid itu? Sehingga umat tidak bisa lagi sholat Jumat. Ada sholat rawatib, ada tarawehan, ada, tetapi sholat Jumat kayaknya tidak terselenggara karena umat Islam tidak lagi punya masjid hari ini. Adanya langgar-langgar kecil. Hamba yang muliakan. Nah, sulit bagi kita sekarang untuk duduk bareng-bareng. Sulit bagi kita sekarang untuk bersama-sama seperti dulu. Tapi ini harus dilakukan. Caranya bagaimana? Silaturahim. Ikuti Kanjeng Nabi Sulaiman. Saya sering menyampaikan ini. Di kediaman Pak Menteri PU saya sampaikan ini juga. Di masjid-masjid saya sampaikan ini juga. Karena ini bagian dari misi Al-Quran, misi kita semuanya. Siapapun yang ingin sukses memimpin sebuah gerakan, ikuti Kanjeng Nabi Sulaiman. Apa? Satu, Sulaiman itu orang yang bisa bicara dengan segala binatang. Dengan ular dia bicara, dengan macan dia bicara, dengan burung dia bicara, dengan ayam dia bicara, bahkan ular, bahkan macan dengan kambing di hadapan Nabi Sulaiman bisa ngobrol bersama. Padahal selama ini di luar Sulaiman, kambing jadi santapannya macan-macan itu. Itu yang pertama. Bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Bahkan yang kedua, kehebatan Sulaiman itu adalah rajin belusukan. Komunitas atau konstituen dimanapun mereka berada sering kunjungi. Salah satu tempat yang dikunjungi Sulaiman adalah apa? Wadin Namlah, lembah semut.
Hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ataw ala wadin naml, datang ke lembah semut. Apa itu wadin naml? Ada yang mengatakan lembah semut itu benar-benar tempatnya semut. Tapi ada yang mengatakan dari pikiran sehat, lembah semut itu gambaran sebuah perkampungan daerah yang sangat jauh dari ibu kota. Bisa jadi dia ada daerah provinsi paling timur dan di sana menghasilkan sarang semut. Bisa jadi dikunjungi oleh Sulaiman. Apa yang kita lakukan selama ini dengan komunitas kita? Kita lebih senang duduk di tempat dan tidak pernah tahu apa yang dirasakan masyarakat. Saya berharap teman-teman dari Partai Persatuan Pembangunan tidak hanya bagikan Al-Quran, tapi coba cari apa yang mereka suarakan. Begitu Sulaiman datang di lembah semut, apa yang mereka lakukan? Semutnya bukan terima kasih. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la ya'timannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Itu pimpinan semutnya mimpin demo. Orasi, oleh semut semuanya masuk, kamu ke lubang-lubang kamu semuanya. Jangan-jangan sampai Sulaiman nginjak kamu. Sulaiman dan pasukannya nanti gusur tanah-tanah kamu. Padahal bisa jadi karena selama ini seorang pejabat yang datang di perkampungan itu biasanya menggusur-gusur tanah rakyat. Padahal bisa jadi Sulaiman datang ke tempat itu justru membagikan surat-surat tanah dengan gratis. Mana Sulaiman? Tidak. Di hadapan rakyat selama ini kalau seorang tokoh masyarakat datang di kampung itu paling-paling kalau ada kepentingan cari suara, datang di satu kampung paling-paling gusur tanah, datang satu kampung paling-paling mengeksplorasi bumi rakyat hanya bagian limbahnya. Itu yang dipayangkan oleh mereka yang berada di lembah semut, penghasil sarang semut. Kalaupun dalam mengorganisasi sebuah negara dapatnya paling-paling cuma 9% limbahnya yang mereka rasakan. Tapi Sulaiman dia datang di tempat itu. Ketika di demo marah apa dia? Pemimpin rakyat dan wakil rakyat di demo itu sudah biasa. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia tersenyum dan tawa. Jadi tawanya itu cuma kecil-kecil saja, tidak sampai terbahak-bahak. Cuma kedengaran ada suara tawanya saja. Apa yang dia lakukan? Di demo dia malah pergi menghadap Allah berdoa coba. Mungkin kalau sekarang masuk Baitullah lah kira-kira. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ya Tuhan, bimbing aku agar bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan padaku. Syukur nikmat. Jadi pemimpin itu syukur nikmat. Sebab tidak semua orang punya kesempatan jadi pemimpin. Jadi wakil rakyat syukur nikmat. Tidak gampang menjadi wakil rakyat, harus ada kepercayaan masyarakat. Cara syukurnya apa? Bagikan nikmat itu. Hanya saya tadi bisik-bisik dengan Pak Asosani. Tidak apa-apa, omong dia juga orang tua saya pemimpin kita, pondoknya belum selesai, besok di Subang selesaikan bagaimana caranya. Tadi beliau bilang insya Allah kita selesaikan satu lantai dan lantai berikutnya Pak Wakil Wali Kota yang sebentar lagi dilantik, insya Allah. Kalau ada rencana baik kan saya doakan biar sukses, tapi kalau nggak ada rencana saya doakan biar jatuh miskin gitu. An asykur nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan padaku lewat kedua orang tuaku. Dan yang ketiga, wa an a'mala salihan. Ya Allah, bimbing aku, kuatkan aku, mampukan aku untuk bekerja dan kerja yang baik. Itu Sulaiman. Wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
dan masukkan aku dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Tidak ada manusia yang lebih soleh daripada Sulaiman saat itu, tidak ada. Tapi anehnya dia minta dimasukkan ke dalam golongan orang soleh. Artinya apa? Ada harapan bagi orang-orang yang soleh bertemu dengan Sulaiman satu saat. Nah, itu belusukan Sulaiman, di demo tidak marah, malah berdoa. Jadi kalau satu saat misalnya partai ini ada yang demo kantornya, tidak usah marah, sangoni aja yang demo, selesai. Lawang yang demo selama ini kan disangoni juga ya. Yang tahu kan wakil rakyat, aku nggak tahu sih. Nah, hamba-nya menyerahkan, nggak usah banyak lah. Saya ingin menyampaikan itu. Jika satu saat panjenengan kemudian dulu satu tempat yang ada amanah, ikuti Sulaiman berikutnya apa? Sulaiman itu senantiasa menghargai orang lain. Bayangkan ya, stafnya Sulaiman itu udah manusia semua, ada jinnya, ada manuknya. Jin saja jadi karyawannya, manuk saja jadi karyawannya. Siapa manuk? Manuk itu ada hewan kecil yang pergi pagi pulang petang biasanya nongkrong di atas pohon nyanyi-nyanyi pakai keyboard. Itu manuk. Penyanyi dangdut diterima juga. Jangan terlalu selektif kita. Jin ditugaskan oleh Sulaiman untuk menjadi Menteri Kelautan. Jadi kalau Menteri Kelautan banyak ujiannya, memang jin tempatnya di situ. Nah, satu hari Sulaiman sedang upacara. Tiba-tiba ada satu tempat yang kosong dan Sulaiman tahu ini jatahnya siapa? Hudhud. Dia ancam, la u'adzibannahu 'adaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tini bisultanin mubin. Aku akan hukum dia dengan sekeras-kerasnya atau aku sembelih dia kecuali dia datang dengan argumen yang aku terima. Bayangkan hukum Sulaiman. Sulaiman tuh hebatnya luar biasa. Jangankan orang lain ya, jangankan orang lain, tim suksesnya sendiri, pengusungnya sendiri, bahkan kabinetnya sendiri, ketika melakukan pelanggaran dia serahkan ke KPK. Ini ancam sebenarnya. Saya tidak membayangkan kalau misalnya di gedung DPR ada peraturan siapa yang lambat masuk kemudian disembelih, kira-kira gedung DPR ada orangnya nggak ya? Paling cuma ketua fraksinya aja yang selamat. Datanglah si buruh tadi melaporkan karena dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa? Aku menemukan sebuah partai besar. Saya ini menggunakan ini karena yang datang orang-orang partai. Aku menemukan sebuah kerajaan besar, istana besar yang dipimpin oleh seorang wanita di mana mereka menyembah matahari. Padahal biasanya kalau di tetangganya Malaysia itu kalau wanita biasanya nyembahnya sapi kan gitu ya. Kalau yang matahari biasanya laki-laki tuanya. Sulaiman berarti sebuah peluang. Ini peluang untuk berdakwah. Kalau begitu gini, kamu yang tadinya mau aku pecat, aku hukum, sekarang naik pangkat jadi duta besarnya, kira-kira begitu. Kamu jadi diplomat, kirimkan suratmu ke sana, kemudian dia kirimkan surat, dijatuhkan suratnya kepada Balkis, gemetar. Kenapa gemetar? Karena di suratnya ada Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini datangnya dari Sulaiman dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Baru dibaca bismillahnya sudah gemetar. Kenapa? Yang nulis bismillahnya itu ikhlas karena Allah. Makanya kalau yayasan wakaf ini ikhlas betul, ampuh Qurannya. Tapi kalau dikorupsi separuh sama pejabat nanti nggak ada ampuhnya. Jangankan bismillah, Quran pun nggak akan ampuh. Nah, kata Balkis apa? Kan Sulaiman kasar suratnya. Allah ta'ala waliyya wa'tuni muslimin. Kamu jangan melawan aku, jangan sombong di hadapanku, gabung masuk dengan aku dalam kabinetku. Sulaiman itu hebat. Tapi Balkis atau Bilkis
malah coba-coba merayu Sulaiman ini. Coba kamu kirimkan hadiahku buat Sulaiman itu, siapa tahu dia lembek, tidak terus-terus nekan kekuasaanku. Biasanya kalau ada fraksi yang keras, kalau dikirim hadiah ya suka lembek, siapa tahu Sulaiman juga lembek lah kira-kira. Begitu dikirimkan hadiahnya, apa kata Sulaiman? Ma'atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa yang Allah berikan padaku lebih baik dibandingkan yang berikan pada kamu. Pulangkan hadiahnya. Apa tidak ditransfer saja Tuan Sulaiman? Tidak usah, nanti 600 juta aja aku ketahuan kan malu. Pulang. Begitu rombongan pulang, Sulaiman kumpulkan para insinyur, para pemborong. Ayyukum ya'tini bi asyiha qadayatuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, siapakah di antara kamu yang bisa memindahkan singgasana Balkis ke sini sebelum mereka datang menyerahkan diri? Jadi memang rencana pemindahan ibu kota itu ada di zamannya Nabi Sulaiman. Ini kalau ngomong depan orang Quran kudu begini. Yang menjawab pertama itu jin ifrit. Memang jin itu kalau dilihat dari sisi teknologi mungkin lebih senior dari kita. Ada atika bi qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman, saya insinyur ifrit, siap memindahkan singgasana Balkis ke tempat ini. Jika engkau duduk tunjuk aku, belum tegak diri dia sudah pindah di sini. Ongkosnya berapa? Tidak ada bestek-bestekan. Tidak ada APBN yang dimakan di sini. Dan tidak perlu ada banggar segala rupa. Kalau tunjuk aku saat duduk, begitu kau berdiri, dia sudah ada di hadapanmu. Ada lagi yang hebat. Masih ada pemborong lain? Ada. Dia manusia biasa, tapi indahu ilmun minal kitab. Dia punya pengetahuan dari Alkitab. Beda kalau ahli Al-Quran itu bisa mengalahkan jin biasanya. Ana atika bi qabla ayyatadda ilaika tarfu. Jika kau pejamkan matamu, tunjuk aku, kau buka, dia sudah ada di sini. Sekejap mata. Benar, ditunjuk, pindah. Tidak sibuk belanja kebun dulu di Pulau Kalimantan misalnya untuk persiapan itu rebutan tender. Begitu Balkis datang, masya Allah subhanallah, kaget dia. Kenapa kamu selingkuhan? Kok ini mirip? Ya memang ini singgasana kamu pindah ke sini, di sana sudah tidak ada lagi. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Detik itu Balkis yang tadinya lawan politik nyerah pada Sulaiman dan masuk dalam kabinetnya. Hebatnya Sulaiman itu lawan politik bisa gabung jadi menterinya. Hebat. Dah, jangan jauh-jauh, ini Al-Quran. Nanti Pak Arsul dan bapak-bapak kami semua bisa melihat ramalan politik saya sejak tahun 99 insya Allah sampai hari ini. Hampir semuanya terjadi. Dan masih ada yang saya simpan di handphone saya, hanya berapa teman yang saya minta nyimpan. 6 tahun sudah saya kabarkan ini akan terjadi, dan sekarang terjadi semua. Saya bukan peramal, saya bukan seorang futurolog, bukan. Saya bukan seorang yang mencari-cari. Tapi ketika kita sedang diem, kita sedang baca munajat, ayat itu datang. Lalu saya tanya, ya Allah maksudnya apa? Ya terjadi hari ini. Bapak-bapak mungkin itu bisa bagian untuk kajian, ada dalam buku saya goresan pena Syarif Rahmat, 40 goresan pena. Itu satu bukunya 40 artikel, semuanya sekarang sudah 16 jilid. Jadi murah, cetaknya sekira cuma 1 juta sekira untuk rakyat wajib punya itu. Ada di rumah, kita sudah siapkan, mungkin di sini juga ada. Jadi itu isinya sebagian adalah prediksi-prediksi atau isyarat-isyarat. Nuhun sewu, kemarin saya ditanya sama teman-teman, ini Al-Quran. Kenapa Kisari kok nggak ikut ngamuk-ngamuk soal
Perpres nomor 10 ya tahun 2021 soal miras. Enggak. Kita tidak perlu ngamuk karena sudah ada wakil rakyat yang mewakili suara kita. Bahwa ada yang bicaranya wakilnya. Yang di belakang, sok belakang tidak usah teriak-teriak. Yang negor subhanallah itu sok yang depannya ya MPR DPR inilah. Yang di MUI, yang di Masjid Musa, tidak usah banyak ngomong, panjenengan nyambung dengan barisan depan, bisikan ke yang depan. Kalau panjenengan hafid, yang depannya tidak hafid, nanti yang negur yang depannya kan enak. Kalau perempuan jangan dia mau, cukup tepuk tangan pelan-pelan saja seperti itu. Kenapa saya jadi bicara? Kenapa Syarif Rahmat Umul Qura khususnya tidak pernah ribut seperti orang? Kita ingin ambil porsi yang pemadam kebakaran. Saya bertanya pada Allah, sebenarnya apa ini? Lalu muncul ayat poligami. Apa hubungannya miras dengan poligami? Ya, ketika ayat poligami turun, orang-orang yang memang benci dengan Rasulullah SAW demo dan mencaci maki. Muhammad bikin aturan yang merusak masyarakat. Mestinya istri satu kok jadi 4. Orang-orang yang tidak paham pun ikut-ikutan. Tapi kalau kita baca sejarahnya, sesungguhnya penetapan menjadi 4 istri itu bukan berangkat dari 1, tapi dari tidak terbatas. Ada orang yang masih Islam, Bukhailan As-Saqafi adalah sama. Aku datang menghadap Rasulullah, masuk Islam, sedangkan aku masih punya istri 18 orang. Karena ayat tadi, karena revisi hukum tadi, kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an wa farik sa'irahunna, ambil 4 saja, ceraikan yang lainnya. Jadi poligami izin sampai 4 itu bukan 1 tambah 3, tetapi 18 dikurangi terbatas hanya menjadi 4 wilayah berlakunya saja. Ayo renungkan ini. Saya berpikir, ya Allah, inikah dia? Sebab apa? Ketika dibatasi dengan 4, maka lebih dari 4 akan dilarang. Jika dibatalkan hukum pembatasan 4 ini, maka bebas orang laki-laki punya istri sampai 100 orang. Lawang dibatasi, ayatnya tidak digagalkan pun, ayatnya tidak dibatalkan pun, ternyata sekarang orang sudah seenaknya. Bisa dibayangkan kalau ayat tadi nggak jadi turun, tidak diberlakukan oleh Rasulullah pada umatnya, bisa jadi kita punya istri sesuka-sukanya. Ternyata hanya 4 daerah, 4 wanita maksud saya. Itu membatasi dari yang tadinya semuanya. Ketika itu dibatasi, maka daerah yang lain pun akan tertutup, dan yang ada pun bisa ditutup. Tapi karena yang ini ditolak, maka semua daerah tidak bisa menutup. Ketika ada larangan, polisi tidak punya payung hukum, dia pelanggaran HAM. Jernihlah kita, hati-hatilah kita. Saya berharap mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa terus silaturahim, bisa terus saling mengingatkan, karena kita tidak bisa mewakili pikiran orang dan kadang-kadang tidak mampu menafsirkan kehendak orang lain, apalagi dalam bahasa-bahasa hukum yang sangat luas cakupannya. Hamba mulai mengingatkan, inilah beberapa renungan karena judulnya kan wakaf Al-Quran, tentu yang saya baca hanya ayat-ayat Al-Quran. Moga-moga bisa menjadi bahan pelajaran kita semua. Saya sempat ditanya, ada berapa orang di Indonesia manusia yang jujur? Hanya 2. Pemimpin yang jujur di Indonesia, pemimpin yang sabar, 2. Saya nggak akan sebut. Itu level atas. Ujungnya kalimatnya mat, itu saja. Nanti saya jelaskan. Kira-kira siapa yang akan menyelamatkan Ka'bah dari keruntuhan? Sama 2.
ujung-ujungnya mak juga yang terakhir. Jangan tanya saya, sebab rencananya saya bicara dengan Mbah Mun, tapi Allah panggil terlebih dahulu. Sungguh saya sudah telepon Mbah Mun, bicara dengan putra beliau, saya ingin bicara tadi pada waktu. Saya berpikir tentang satu partai yang sama jadi pikiran kita. Saya ingin ngomong, Mbah, dalam kondisi begini ayo berdoa pada Allah. Tapi saya kok melihat isyarat ada nama yang ujungnya ini 2 orang dan yang kedua ujungnya mak juga. Atau mama apa? Tapi Allah berkehendak lain. Beliau berpulang dan saya bersempat berbicara dengan beliau. Mudah-mudahan keinginan baik dari orang-orang semacam saya, orang rakyat kecil ini juga menjadi keinginan kita semuanya. Nanti monggo panjenengan dipirsani prediksi politik. Ini buku ini sebenarnya buku campuran, mungkin lebih tepat Kapita Selecta. Judulnya 40 goresan pena dan baru ada 16 jilid. Kalau satu jilid 40 artikel, nanti panjenengan bisa lihat semua. Itu jilid pertama itu isinya ada awal reformasi, perjalanan mulai kenaikan dan kejatuhan. Saya bersyukur pada Allah bahwa semenjak menjadi tukang baca Quran selalu saja ada petunjuk-petunjuk Allah. Misalnya tahun 98 saya punya guru Profesor Dr. Khatibul Umam untuk ilmu Al-Lugha Arabiyah dan ilmu Ard. Tiba-tiba di awal bulan Mei itu muncul ayat, dan ayat itu bisa dinyanyikan dengan bahar kamil. Insya Allah ini pertama di dunia, bukan sombong. Karena saya marofrah di nyawaan, tidak ada apa-apanya, tapi Allah berkehendak menitipkan sesuatu. Farasana alim tufan wal jalal kuman wa dhafadi wa daman ayatul fasal fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Itu saya coba nyanyikan. Fa arsalna alaihim tufan. Persis kan? Wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wadama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Coba, satu ayat Al-Quran bisa disenandungkan dengan bahar kamil yang artinya sempurna. Kenapa? Saya tanya sama guru saya, kayaknya kurang pas. Tidak apa-apa kurang pas, untuk murid kan dipas-pasin aja. Lalu kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, dan darah. Ini kemudian saya buat makalah, saya buat artikel kecil, saya sebarkan di teman-teman yang waktu itu sedang berdemo. Angin topan sudah ada. Topan, Jarod belalang, tahun 98 itu belalang luar biasa, jutaan belalang luar. Kumar, nanti kalau kita baca kitab Keluaran dan kitab Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Lama kita pesan yang dimaksud adalah nyamuk, dan itu Aegypti. Dan terakhir waddama, darah. Jatuhlah Fir'aun. Saya bilang ini bulan Mei, tunggu, begitu ada darah kamil baharnya, selesai dia, neteslah darah di Trisakti, jatuh dia. Ini Al-Quran. Saya tidak bicara dengan siapa-siapa, tapi bicara dengan diri sendiri. Andai Al-Quran dijadikan rujukan untuk kita semua, selesai. Kira-kira ada berapa partai politik di Indonesia? Kalau saya ditanya, partai politik di Indonesia idealnya cuma 3. Lebih dari itu ada musibah buat rakyat. Insya Allah nanti kita ada waktu, kita akan banyak bicara dengan para tokoh, karena saya bukan ahlinya. Tapi kesimpulan Al-Quran, partai politik hanya boleh ada 3. Lebih dari itu tidak akan keluar dari itu, dan itu hanya pemborosan saja. Hamba yang dimuliakan, sekira itu saja, tidak banyak-banyak yang saya sampaikan, sudah terlalu panjang barangkali. Mudah-mudahan teman-teman yang
dengan ikhlasnya berjuang untuk menyebarkan Al-Quran, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup baik dalam pribadi, keluarga maupun bernegara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan kemudahan. Terima kasih sekali lagi, kami mohon maaf sekali lagi jika pelayanan dan sambutan kami ada yang kurang berkenan. Inilah umur Qur'an yang sangat kecil karena memang Allah sedang memberi jatah kepada para pimpinan MPR untuk memikirkan bagaimana cara membesarkannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.